Oke, selamat malam teman-teman. Ini acara kita mulai 1 menit lagi ya. Ini saya lihat masih beberapa orang belum dengar suara. Oke, yang belum dengar suara, Anda mesti klik ini ya. Call via device audio. Ya, silakan. Ya, saya tunggu 1 menit. Ya, saya tunggu silakan. Zoom perdana di tahun 2021 ini. Dan saya berdoa agar kita semua akan diberkati tahun ini ya. Dan juga berharap agar COVID segera berlalu juga ini. Oke, udah jam 20, yuk kita mulai. Baik, sekali lagi, selamat malam teman-teman. Saya posisi di Jakarta Utara, dan saat ini, itu lagi hujan gede ini. Oke, FinTrade8. Ini apa sih? FinTrade8 adalah copy trading forex dan emas. Dan kita mulai 4 Oktober 2019. Jadi sudah setahun lebih. Dan selama setahun lebih ya, itu hasilnya cukup memuaskan. Jadi ya, ini FinTrade8 adalah kita fokus pada copy trading forex dan emas. Nanti saya akan bahas. Kita tahu dari mana ini copy trading asli atau fiktif. Kenapa saya bahas ini? Karena di 2019 saya sama teman-teman ya, kita banyak kena scam. Kita pikir asli. Kenapa? Tuh, identifonya. Ternyata nggak lama scam. Dengan kata lain, MT4 saja nggak cukup sebagai bukti real, nggak cukup. Itu masih ada hal lain. Nanti kita bahas. Oke, pertama, bagi teman-teman yang Anda newbies di pasar modal, Anda mesti paham ya, transaksi pasar modal itu pasti melalui namanya broker. Dan broker dibagi 2 macam. Yang pertama, namanya in-house. Yang kedua, dikenal dengan STP, Straight Through Processing. Nah, yang in-house itu masih bagi 2 nih. Ini contohnya nih. Mungkin teman-teman ya, pernah dengar yang namanya binary option. Binary itu 1 minggu Anda bisa transaksi 7 hari, termasuk Sabtu dan Minggu. Nah, Anda bingung loh, mana ada transaksi forex 7 hari? Kan bisa 5 hari kan? Jadi 7 hari makan apa nih? Berarti Anda lawan siapa? Ya udah pasti Anda lawan si broker kan? Si kasino ya. Buka 7 hari ya. Memang iya. Maka saya hindari. Nah, yang tipe 2 di Indonesia itu umum. Contoh, katakan saya sebagai pemilik broker house punya 3 cabang. Punya cabang Jakarta, Surabaya, dan Bali. Dan Medan. Saya lihat ya, di Jakarta ada yang beli EURUSD 1 lot. Saya cek di Medan ada yang jual 1 lot. Ada yang beli, ada yang jual. Udah 3 ketemuin, udah beres. Broker terima komisi, cash close, no issue. Yang kedua, saya lihat di Surabaya ada yang beli emas 10 lot. Di Jakarta yang jual, cuma jual 1, kurang 9. Lalu gimana? Mau nggak mau, saya broker ikut main. Nah, sekarang saya broker ikut main. Nah, sekarang ya, kalau sampai investor menang banyak, maka saya broker rugi banyak. Sehingga ada potensi scam. Ini bahaya di sini. Oke? Jadi ya, in-house, nggak berarti scam. Tolong ya, jangan salah paham. In-house tidak berarti scam. Selama volume yang beli dan jual cocok, it's all good. Semua aman. Yang bahaya apabila jomblang. Nah, kalau jomblang, itu ada potensi scam. Itu risikonya di sana. Makanya ya, saya pribadi cari broker namanya STP, Straight Through Processing. Kemana? Ke LP, Liquidity Provider. Contoh sebagai berikut nih. Investor, transaksi MT4. Order diterima oleh broker. Nah, si broker nggak main, langsung lempar ke pasar, LP. LP itu ya, biasa bank besar, Citibank, Barclays, Goldman Sachs, UBS, dan seterusnya. Jadi si broker nggak main. Kalau menang banyak, broker untung komisi. Kita rugi banyak, broker untung komisi. Nah, ini yang kita cari. Problemnya begini. Semua broker, Anda baca websitenya, semua ngakunya STP. Pasti ngaku begitu. Nyatanya, belum tentu. Jadi tugas kita untuk deteksi. Ini STP atau bukan. Nanti kita bahas ya, tahu dari mana.
Tadi kan saya ngomong dong bahwa fin terpapan itu adalah copy trading. How does it work? Kita perlu dua pihak. Yang pertama adalah master trader. Boleh robot, boleh trader, nggak masalah. Yang kedua, itu investor. Contoh gambar ini ya. Master trader transaksi GBP Yen. Dan dia fill di angka ini. Gitu dia sudah fill, dia kasih perintah ke investor, copy saya. Oke, perhatikan ya. Dia kasih perintah, diterima perintahnya. Mereka kasih perintah ke broker. Broker kasih perintah ke LP, saya dapat. Itu nggak langsung ya. Perlu waktu sekitar 2 detik. Nah, ini pertanyaan saya. Ini sudah fill. Setelah 2 detik, pertanyaannya, angkanya masih sama atau beda? Jawabannya bisa sama, bisa enggak. Kalau pasar lagi stabil, 2 detik kemudian masih stabil, waktu ngopi, ya itu sama. Atau beda tipis lah. Tapi kalau pasar gejolak, naik turun banyak, 2 detik, ini bisa dapat atas, atau mungkin dapat bawah loh. Nah, itu begitu, copy trading. Karena masing-masing copy. Oke, Anda bisa paham nih ya. Jadi gini, apa tanda-tanda jika ini copy trade itu fiktif? Anda perlu 2 MT4. Buka minimum sebulan. Buka. Anda bandingkan side by side. Contoh di gambar ini ya. Anda lihat ada 2 MT4. Ini MT4 pertama, ini MT4 kedua. Perhatikan harga masuk. Sama atau beda? Oh, sama. Ya mungkin karena pas stabil, sama bisa. Harga keluar, sama atau beda? Ternyata oke juga sama. Ya mungkin karena mungkin pasar stabil, possible. Tapi kalau Anda lihat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, semua sama, Anda bilang ini nggak mungkin. Ya nggak mungkin dong, selama gitu lama pasti stabil, Anda tahu, transaksi ini pasti buatan. Itu udah pasti in-house, nggak mungkin. Kalau betul dia lempar ke LP, ya itu pasti ada delay macam-macam. Nggak mungkin sama itu. Ini tanda-tandanya ini. Oke, contoh kedua. Ini yang kedua lagi ya. MT4 sama kita tadi, MT4 1 dan MT4 2. Anda lihat. Harga masuk. Oh, beda. Harga keluar itu sama. Nah, yang ini harga masuknya sama, keluar itu beda. Nah, yang ini masuk dan keluar sama. Nah, copy trade itu bisa begitu. Dia itu random. Nggak mungkin sama-sama. Bulan-bulan itu nggak mungkin. Jadi tanda-tanda simple, asli atau fiktif. Ada nanya, Pak, apa sih bedanya yang namanya PAM account dengan copy trade? PAM account itu ada gini, dana rame-rame, 10 orang misalnya, dikumpul di satu, yang transaksi 1 orang, lot besar. Setelah dia dapat, dia bagi rata, pro rata. Maka dia bagi PAM, percentage allocation. Nah, dengan kata lain, harga masuk sama harga keluar sama, kan gabung semua. Ya sama lah, seperti kita rame-rame mau ke puncak, nah sedebus kan, ya jam berangkat, ya sama, jam tiba, sama betul ya. Copy trade nggak begitu. Copy trade itu seperti masing-masing bawa mobil ke puncak. Waktu berangkat bisa beda, waktu nyampe bisa beda. Nah, fit di papan, kita copy trading. Nah, satu hari ya, ini ada teman ngajak saya, Pak Peter, ini ada satu yang bagus tuh Pak, ikut dong. Nah, saya bilang, mana you punya MT4? Dia bilang, Pak, tempat kita, sorry, nggak ada MT4. Nah, bagaimana nggak ada MT4? Kita tahu, ini broker oke atau enggak? Oke, ini pengalaman ya. Nah, sejak 2005 sampai sekarang, saya pribadi ya, transaksi pasar modal Amerika, US Stock Option. Broker saya pakai, namanya Option Express. Ini perusahaan TBK. Bukan PT ya, TBK ini. Anda coba beli sahamnya di Amerika. Yang kedua, saya pakai namanya Interactive Broker. Sama, ini juga perusahaan TBK. Jika Anda sering nonton CNBC ya, nah saya lihat nama ini, dia sering promosi tuh. Jadi ini perusahaan TBK. Nah, kita tahu kan, TBK itu mereka punya SOP yang ketat. Oke, nah saya ambil SOP ini untuk memfilter broker nakal. Akhirnya saya bikin 10 peraturan. Nah, saya bilang ke teman saya, bro, jika you punya platform bisa lolos, saya punya 10 commandment. Saya ikut. 1 gagal, aduh sorry saya nggak ikut ya, nggak mungkin ke dia. Ini saya punya peraturan. Yang pertama, saya maunya transaksi pasar modal ya,
Saya nggak mau bisnis kripto. Saya nggak mau kripto. Saya tidak mau bisnis jati, nggak mau. Ya, saya nggak mau bisnis domba, nggak mau. Saya maunya pasar modal, number one. Yang kedua, hasil sebulan, saya nggak perlu mulu-mulu ya. Saya perlu hanya sekitar 8-10% per bulan. Net. Yang penting konsisten. Saya nggak mau sebulan 20%, kedua 30, bulan ketiga margin call. Saya nggak mau. Kita maunya dana aman. Oke, yang penting safety di modal kita. Ini penting buat saya. Ketiga, kita punya modal harus langsung transfer ke broker direct. Oke, ini penting buat saya. Langsung ke broker. Keempat, waktu kita withdraw harus bisa rupiah atau dolar, itu mesti bisa. Ya, itu mesti bisa itu. Ini penting buat saya. Kelima, kalau ngakunya copy trading, itu dari awal harus live tanpa delay. Karena ada delay, guys, saya nggak mau. Mesti no delay itu. Jika betul dia broker ya, maka kita bisa loh open a new account, ya kita bisa trade sendiri. Kalau dia broker. Nomor 7, kalau betul dia broker ya, maka kita mau punya modal dan hasil itu bisa diambil kapan saja tanpa di lock. Nomor 8, waktu withdraw, biaya dan rate ikutin bank. Oke, jadi floating. Rate-nya nggak di fix ya. Ke-9, kalau betul di broker ya, kita bisa withdraw ke luar negeri. Yang penting rekening nama kita. Yang terakhir, kalau di broker ya, terbuka untuk umum, untuk warga negara lain. Itu dilarang ya. Contoh dilarang, Iran, Korea Utara, Somalia. Itu contoh nggak boleh. Ini saya pilih 10 peraturan. Nah, 2019, saya ada ikut 5 platform. 5. 4 sudah scam. Ya, kalau kamu namanya ya. Pokoknya nomor 1 sampai 4, ini udah scam nih. Uang udah hilang nih. Nah, saya lihat, ada merahnya 4. Ada sampai 7 merahnya. Udah, uang udah hilang. Nah, yang nomor 5, itu yang buatan lokal. Sampai hari ini, masih bagus, masih jalan. Withdraw, masih lancar. Coba sih lihat, ini ada merahnya 6 nih dulu ya. Udah, mending saya cabut aja lah. Saya nggak mau risiko ya. Nggak mau risiko. Dulu saya itu naif. Kita pikir, selama withdraw lancar, ini pasti benar. Oh, nggak bisa gitu. Belum tentu. Karena nomor 1, 2, 3, 4, juga withdraw lancar tuh, scam itu tiba-tiba. Suddenly. Jadi ya, kita mesti ada cek hal lain. Nggak bisa. Hanya withdraw lancar, nggak bisa. Oh, hanya punya kantor. Oh, nggak bisa. Jiwa saya nggak punya kantor tuh. Jiwa saya itu milik pemerintah. Punya OJK. Ada liability. Uang hilang juga, betul ya? Punya kantor, bukan jaminan. Jadi ada hal yang kita mesti lihat tuh. Nah, saya bersyukur ya, bahwa FinTrade itu lolos 10 peraturan. Oke, yuk sekarang kita bahas. Kita masuk. Nanti ya, kita kerjasama eksklusif dengan broker namanya SamTradeFX. Beliau pendirinya nama Samuel Goh. Ya, dia ini orang Singapura. Juli 2019 ya, saya terbang ke Singapura dengan 5 teman. Saya ada 5 teman dari Jakarta, kita terbang ke Singapura, ketemu Sam. Nah, saya bilang, Sam, boleh jelaskan mengenai SamTrade. Nah, saya bilang gini, oke, pertama ya, kalian jangan salah sangka ya, saya orang Singapura, kantor di Singapura kan, tetapi kita punya izin, bukan MIS. MIS itu ada OJK Singapura, dia bilang kita bukan, kita offshore, St. Vincent. Saya bilang nggak masalah, saya paham soal itu. Yang penting kita tahu dari depan, saya bilang. Oke, jadi jelas ya bahwa SamTrade itu offshore, St. Vincent. Oke, saya tanya dia, Sam, kenapa ya? Banyak orang Indonesia, kita kena scam. Padahal ada MT4-nya. Kita bisa auto transaksi. Sam ketawa. Dia bilang gini loh, MT4 itu bukan patokan transaksi real. Belum tentu dia bilang. Oh gitu ya? Lalu saya bilang, kita tahu dari mana transaksi ini betul dilempar ke pasar. Nah, saya bilang, kalau broker, mereka ngaku, mereka STP ke LP ke pasar, itu broker harus punya bridge. Nah, saya bingung, apa itu bridge betul ya? Saya bilang, bisa kasih lihat nggak? Supaya kita ngerti bridge itu. Oke. Dia bilang, ya nih, contoh, bridge kayak gini. Anda lihat ini, SamTrade, bridge, trade flow, 12P. Nah, saya bilang, kalau broker ngakunya STP ke LP ke pasar, tapi nggak punya bridge, udah pasti bohong. Itu pasti in-house. Ataupun ya, nanti di akhir acara ya,
saya putar video bridge ini. Waktu robot Fin jalan, Anda nanti lihat ya, what happened di bridge ini. You bisa lihat ya, masing-masing MT4 itu dilempar ke pasar. Ya, nanti ada cara ini ya. Nah, saya cerita, Semtet mulai 2015. Ya, saat ini jumlah klien 50.000 orang. Dan saat ini ya masih fokus pada Asia. Tiap hari transaksi kita 3.000 transaksi. Oke. Nah, dia bilang, nanti 5 tahun ke depannya, kita rencana ekspansi ke Eropa. Itu rencana mereka. Nah, jika Anda mau lebih kenal Sam ya, gampang kok. Buka YouTube, ketik aja Semtet 2019. Karena waktu itu ya, mereka ada acara di Macau, Anda bisa lihat, oh, Sam itu orangnya begitu, betul ya. Silakan, supaya lebih kenal. Nah, ini menarik. Dulu, ada yang nawarin, ini loh, bagus. Ya, brokernya ini, udah 10 tahun. Ini loh, sertifikatnya. Kita percaya. Sekarang saya mau. Sekarang ya, saya akan cek dia punya jejak digital. Apakah betul yang dia ngomong itu? Apa yang saya maksud jejak digital? Yang pertama, Semtet, dia ngaku dari 5 tahun. Ngaku, betul ya? Gampang, saya cek. Apakah betul dia punya website udah 5 tahun? Sesuai nggak? Tahu gimana? Gampang. Buka browser, ketik who.is. Ya, who.is. Ketik samtradeFX.com. Enter aja. Nanti ketahuan. Ini website, kapan pertama didaftarin? Saya cek, cocok nggak? Oke, cocok. Cukup. Oh, nggak cukup. Itu nggak penting. Yang kedua, inilah yang paling penting. Logika ya, teman-teman. Common sense, logika. Begitu Semtet mulai, buka usaha. Saya tanya, customer berapa orang? Nggak mau jawabannya. 0. Nggak ada dong. Yang baru mulai tuh ya. Mereka promosi nggak? Ya pastilah. Mungkin ya, mereka promosi lewat koran. Bisa. Atau mungkin talk show radio. Bisa dong. Atau itu pameran. Kan gitu kan? Pertanyaannya, ada nggak bukti potongan koran? Ada nggak rekaman audio waktu talk show radio? Ada nggak foto sama video pameran? Ada nggak semuanya? Nah, di Semtet, mereka punya Facebook. Saya masuk, saya cek ya. Semua acara 5 tahun terakhir, itu semua ada. Jadi saya tahu, ini broker, itu eksis. Atau gini deh, misalnya Anda cek ya, ini broker, nggak ada acara, nggak ada berita apa-apa. Ngaku udah 10 tahun, Anda percaya nggak? Nggak mungkin dong. Ini namanya digital footprint. Ya, ada jejaknya tuh. Nah, di awal tahun ini, di awal 2020, ya, di awal 2020 ya, itu di London, itu ada pameran mengenai broker. Nah, Semtet, kan mereka rencana tuh, ekspansi kan, jadi Semtet ikut pameran. Setelah pameran, Semtet itu mendapat 3 penghargaan sekaligus. Langsung 3. Ini menarik. The Best Forex STP Broker. Katakan saya ngomong dong, bahwa semua broker ngakunya STP. Belum tentu. Kita perlu ya, pihak ketiga yang kredibel ngecek. Nah, di sini jelas ya, bahwa tuh di London, itu mereka dapat penghargaan tersebut. Oke, ini menarik. Ini ya, ada satu badan atau perusahaan ya, namanya Financial Commission. Kita singkat Fincom ya. Ini apa ini? Fincom, ini satu hal yang penting buat kita. Contoh nih, kita buka rekening di Semtet. Transaksi ada untung rugi, biasa ya. Satu kali kita withdraw. Setelah withdraw, dan sudah lewat deadline, uang nggak masuk. Nah, kita email, dicuekin. Kita chatting, jawabannya aneh-aneh dulu ya. Dengan kata lain, uang kita nggak keluar. Wah, ini scam dong nih, ini scam dulu ya. Maka kita boleh komplain. Jadi ada menu, file a complaint. Aduh Pak, itu bahasa Inggris nggak ngerti. Nggak apa-apa, ini website bisa 8 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah ya. Jadi Anda komplain ke Fincom. Nanti Fincom akan tanya ke Semtet, kenapa nggak dibayar betul ya? Nah, sebagai orang petengah lah. Ternyata nggak dibayar. By scam dong. Maka Fincom akan membayar kita. Satu orang boleh klaim maksimum 20.000 euro. Saya ulangin ya. Satu orang bisa klaim maksimum 20.000 euro. Dengan catatan, Semtet ada membernya. Tadi mana? Ini Anda bisa cek. Cek your broker. Jadi kita bisa cek ya. Apakah betul Semtet itu member dia? Kalau member, Anda boleh klaim. Nah, Fincom pusat di mana? Di London. Jadi dia punya HQ itu di London, Asia itu di Hong Kong alamannya. Anda bisa cek. Ini saya cek ya bahwa Semtet itu ada membernya
Dan setiap orang bisa klaim maksimum 20.000 euro. Nah, preminya semua bayar semua. Jadi kita nggak usah bayar premi apa-apa. Lalu mereka punya performance. Sejak mereka berdiri, sudah handle jumlah kasus, udah proses, uang segini. Dan rata-rata 7 hari kerja selesai. Jadi lumayan lah ya, kita punya asuransi. Premi nggak usah bayar. Ya lumayan. Ya, kalau mau tahu soal Fincom ya, silakan buka YouTube, ketik aja Dukascopy Financial Commission. Waktu itu ya ada interview, silakan Anda dengar, itu video 5 menit supaya paham siapa itu Fincom. Kemudian, bagi Anda investor, kelas kakap ya, jika itu transfer uang ke Sentet 100.000 sampai 3 juta. Apabila Sentet scam, Anda diasuransi. Oh, namanya Falcon Insurance. Ini pokoknya 100.000 sampai 3 juta. Itu di cover Falcon Insurance. Ya lumayan. Semua asuransi preminya yang besar. Kita nggak usah bayar. Ya, dapat bonus lah. Kemudian Sam ya, mereka juga punya aplikasi. Saat ini masih Google ya. Yang Apple belum. Biasa saya pakai ini ya. Karena untuk withdraw doang. Karena paling gampang itu pakai ini nih. Ya, simple. Oke, tadi itu ya sekilas mengenai si broker. Nanti kita kerjasama eksklusif dengan namanya SentetFX. Teman-teman ya, saya ingatkan ya bahwa investasi itu ada risiko. Anda bisa paham ya? Investasi itu ada risiko. Saran saya, kalau nanti Anda ikut FinTip8, jangan uang semua. Alokasi maksimum 20%. Misalnya Anda punya dana di bank 1M, contoh 1M. Anda ikut maksimum 200 juta. Nah, sisanya bagi-bagilah. Mungkin Anda mau investasi properti, mau beli emas, logam mulia, atau mungkin mau beli Bitcoin, Ethereum, atau saham Indonesia, saham mereka, terserah. Pokoknya bagi-bagi. Ya, jangan semua ngumpul. Ya, bad idea. Nah, saya akan bahas sedikit ya, mengenai apa sih perbedaan trader retail, kayak kita retail, dibanding dengan fund manager dan transaksi forex. Nah, kita ini ya, kita tuh biasa uang kecil ya, biasa kita uang kecil, lalu kita pengen untung gede. Sebulan kalau bisa 25 atau 5%. Ini kita nih. Ini gini. Jadi udah untung 5%, nggak mau tutup, kurang. Mau 25 betul ya? Udah 10, oh kurang. Mau 25. Udah 30, tanggunglah. Turun lagi. Hilang uangnya betul ya? Nah, big boy, fund manager nggak begitu. Uang mereka jutaan. Target mereka cukup 6 sampai 10%. Udah cukup. Kenapa? Dengan untung segitu, itu gampang dicapai. Mudah tercapai. Yang penting, cepat masuk, cepat keluar. Nah, FinTip8, kita ikut model ini. Ya kita ya, untung nggak usah besar-besar, yang penting konsisten dan modal aman. Ini yang paling penting. Oke, modal aman. Ini penting. Oke, kita fokus FinTip8 ya. Pertama, bukan hasil trading. Anda perhatikan, teman-teman ya. Jika Anda diajak oleh orang lain, produk lain, yang mereka tampilkan selalu, sebulan untung segini loh, gede. Kita punya sebulan lebih gede. Di Fin nggak begitu, teman-teman. Di FinTip8, fokus utama kita adalah keamanan dana Anda. Hasil trading itu nomor 2. Ya, makanya kita cek trader, kita cek broker yang STP KLP. Transaksi betul ke pasar, bukan bohong-bohong punya. Kita nggak mau. Karena saya temunya banyak investor fokus pada hasil. Resiko modal hilang, nggak dipikirin. Nanti udah scam, baru mikir betul ya. Telat. Dulu saya begitu, saya udah tahu. Sekarang saya nggak mau lagi. Ya, sekarang kita fokus utama keamanan dana investor. Hasil nomor 2. Oke, yuk sekarang kita masuk. FinTip8. FinTip8 ada robot trading yang kita pasang eksklusif di SentetFX, di broker. Kalau banyak menang, robotnya pintar. Ini mah nggak tahu. Transaksi kan. Kalau banyak kalah, nah robotnya mesti belajar. Ini mah nggak tahu. Jadi jangan pernah salahkan broker. Broker nggak tahu punya. Dia hanya bantu transaksi. Anda mesti paham itu. Nah, saya bersyukur ya, setahun lebih dikit ya, FinTip8 udah masuk ke banyak kota Indonesia. Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Jambi, Belitung, Padang, Manado, Magelang, Tanjung Pinang, Malang, Bali, Cirebon, Solo, Semarang, Balikpapan, Makassar, paling ujung Jayapura, dan juga ke beberapa negara. Kita bersyukur untuk itu. Nah, selama setahun ini ya, selama setahun lebih ya, ini hasilnya, statistik. Ingat, teman-teman ya,
Fin 38 bukan fixed income ya. Ini bukan deposito ya. Ini ada hasil yang sebelumnya. Di bawah 10.000 dapatlah sebulan 6 sampai 8% dapat. Yang 10.000 ke atas itu dapat 8 sampai 10%. Ingat teman-teman, ini adalah hasil sebelum-sebelumnya ya, bukan jaminan ya. Ingat, bukan jaminan, ini bukan deposito nih. Pak, kenapa angka bisa beda? Karena sistem kita adalah bagi hasil. Di Fin 38 robot itu gratis, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Robot kita is free. Kalau untung, bagi hasil. Nggak untung, nggak bagi, itu aja. Kita hanya punya 2 paket. Di bawah 10.000, Anda dapat 65%. 10.000 ke atas, dapat 75. Udah tuh, simple, dua aja. Contoh ya, katakan saya invest 10.000, 10K. Invest 10.000, robot transaksi. Katakan ada untung 100. Ya simple, saya dapat 75, itu aja. Oh, berarti 25 buat robot. Oh, enggak semua. Robot kita kasih 12%. Jadi si robot kebagian 12%. Dapat. Nah, sisa 13 kemana? Kita pecah 7 level. Kita kembalikan ke investor. Jadi ya, robot dapat 12%. Nah, 13 kita pecah 7 level. Kembalikan ke investor. Pak, apa sih maksudnya 7 level? Nggak ngerti saya. Nih, contoh nih. Katakan Pak Donald ikut 1.000. Kamu 1.000. Setelah dia ikut, dia info ke Bu Yuli. Nah, Bu Yuli itu adalah level 1 Pak Donald. Pak Donald berhak dapat 4% dari hasilnya Bu Yuli. Robot main, untung kan? Bagi hasil itu ya. Maka Donald itu berhak dapat 4% atau $4 dari hasilnya. Oke, bukan modal, dari hasil. Kemudian Yuli info ke Pak Budi. Oke. Berarti Pak Budi level 1-nya Yuli. Pak Budi level 2 Donald. Oke, misalnya itu level 2 Donald ya. Dan Donald berhak dapat 3% ada hasilnya. Oke, udah main. Untung kan? Maka Yuli dapat 4% karena level 1 dari hasil Pak Budi. Nah, si Donald dapat 3% atau $3 dari hasilnya. 7 level dan seterusnya. Oke, very simple. Robot main. Untung. Besok bagi hasil. Tapi kau kalah, nggak bagi dong. Jelas lah. Itu investor ya. Tapi kalau Anda manajer, robot mau menang, robot mau kalah, besok Anda withdraw. Ini uangnya mana nih? Karena kita dapat rebate dari LP. Ya, jadi kalau Anda statusnya adalah manajer, robot mau menang, mau kalah, kita bisa withdraw. Karena kita dapat uang dari LP, dapat cashback. Apa salahnya? Simple. Pertama, Anda mesti 3.000. Ya, Anda harus 3.000. Lalu, ajak minimum 5 orang. Minimum 5 ya. Anda mau 6, mau 7, minimum 5 orang. Omset, minimum 20.000. Udah, jadi manajer tuh. Apa untungnya, Pak? Oke. Setiap 10.000, dapat cashback $3. Apabila transaksi USD ya. Nah, karena Anda 20.000, itu 20.000 kan? Cashback $6. Contoh, misalnya ya, ini malam 3 kali main misalnya. Kali 3 aja. Besok you dapat 18 US. Mau menang, mau kalah, enggak urusan. Nah, itu indahnya manajer. Oke, contoh lainnya, soal manajer ya. Katakan saya ajak Gober, karena duitnya banyak. Cuma pelit, cuma 1.000 doang tuh. Gober, ajak Donald, ajak Lang Linglung, ajak DC, ajak Untung, duitnya banyak, 50.000. Juga ajak sekretaris. Jadi Gober ajak 5 orang. Ya, semua level 1. Contoh ya, katakan besok. Donald untung bisa $10. Lang Linglung 20 dan seterusnya ya. Maka Gober itu berhak dapat 4% dari hasil mereka. Lalu Gober komplain ke saya, Peter, saya jadi 5 orang ya. Omset 20.000 kan? Kenapa nggak ada limit ya kamu ngomong ya? Saya bilang, itu minimal 3.000, kamu cuma 1.000. Oh iya ya, dia tambah 2.000. Dia ke bank, dia tambah 2.000.
Nah, sekarang statusnya adalah manager. Oke, let's see what happened. DC rajin. DC ajak nenek bebek 80.000. Nah, see what happened ya. Besok, misalnya nih, katakan nenek, supaya gampang ya, untung 100, supaya gampang aja deh, untuk 100 ya. Maka DC itu berhak dapat 4% dari hasilnya. Karena level 1 kan. Nah, Gober itu berhak dapat 3% dari hasilnya. Karena dia level 2 nih. Ini 3% level 2. Dan Gober berhak dapat 4% dari ini semua. Itu yang komisi yang 7 level. Sekarang, Gober itu statusnya manajer. Berapa rebate-nya nih? Oke, perhatikan. Di level 1 ada 5 orang. Omset 20.000. Di level 2, 1 orang. Omset 80.000. Di total, omset 100.000 kan? Oke ya, ingat, setiap 10.000 dapat cashback $3 apabila transfer USD. Nah, karena dia 100.000, cashback berapa? Ya gampang, ya 30. Misalnya, ini malam 3 kali main, ya kali 3 aja. Maka besok dapat rebate $90. Rebate $90. Belum termasuk yang 7 level. Ya kan lumayan kan? Nah, itu yang manajer tuh. Pak Peter, saya punya uang. Bagaimana saya bikin manajer? Siapkan modal 26.000. Udah jadi manajer tuh. Anda buka 6 titik. Oh, berarti 6 orang. Oh enggak, ini hanya 2 orang. Karena 1 orang, Anda bisa buka 3 ID. Tetap pakai apa? KTP, SIM, paspor. Kata lain ya, ini adalah 1 orang. Ini orang kedua. Udah, hanya 2 orang tuh. Beres tuh. Ya, modal 26.000. Pak, saya punya 3.000. Saya bisa ajak 5 orang. Masing-masing, Pak, 10.000. Boleh tahu nggak, Pak? Kira-kira saya punya komisi berapa sebulannya? Ini saya hitung ya, sebulan $1.000. Ya lumayan ya. Modal 3.000, tiap bulan dapat 1.000. Ya lumayan kan? Ya lumayan tuh. Teman-teman ya. Fin 8 ini adalah member get member, bukan multi level. Ya, karena di sini tidak ada komisi. Kita adanya profit sharing. Lagi pula, tidak wajib. Anda mau ngajak orang boleh, Anda mau dia boleh, bebas. Fin 8 bukan multi level, karena tidak ada komisi. Kita adanya profit sharing. Oke. Member get member nggak wajib. Mau aja boleh, nggak aja nggak apa-apa. Pak, apa sih bedanya komisi sama profit sharing? Kan sama aja tuh, beda. Contoh nih, Anda pernah nggak ikut satu multi level? Gitu Anda belanja, misalnya gini, Anda belanja 10 juta. Yang ngajak Anda langsung dapat 10%. Ada begitu kan? Jadi Anda itu belanja 10 juta, yang ngajak langsung dapat 10%. Itu namanya komisi. Di Fin, nggak begitu. Anda ikut $1.000. Yang ngajak, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Saya ulangin ya. Di Fin, Anda ikut 10.000 deh. Yang ngajak, dapat berapa? Nggak ada apa-apa. Kamu tidak dapat. Sampai uang Anda ditransaksikan. Gitu ditransaksi, ada hasil, untung ya. Nah, yang ngajak, dapat 4% dari hasilnya. Itu nama profit sharing. Hanya dibayar apabila Anda untung. Ya, fair kan? Itu loh. Jadi beda ya. Betty, tapi beda. Yang tanya gini, Pak Peter, kalau saya join 10.000 ya, itu kira-kira berapa lama bayar modal ya? Oke, ini agak sedikit beda. Mungkin teman-teman ya, Anda pernah kan nonton TV, ya, minggu gitu ya, ada yang jual robot trading, ya, jual robot. Mereka jual misalnya 20 juta. Begitu Anda beli, Anda sudah loss 20 juta. Wah, ngitung nih, Bapak kan BP kan? Karena ada biaya robot. Nah, di Fin ada biaya robot, nggak ada biaya robot. Cuma kita hanya ada biaya transfer. Waktu ada transfer kan ada biaya. Waktu itu ada biaya kan? Itu aja biayanya. Dan saya hitung ya, biaya itu ya, paling kita mungkin anggap sebulan deh udah BP sebagai apa. Ya. Tapi kalau Anda mau tahu ya, kira-kira berapa lama saya bisa untung 100%. Ya, saya udah hitung. Asumsi ya, 1 bulan 9%. Ya, 11 bulan lah, Anda untung 100%. Ya, kalau Anda mau tahu ya, kira-kira berapa lama bisa untung 100%? Lebih kurang 11 bulan. Ya, statistik. Pak Peter,
boleh nggak saya minta Anda punya investor password MT4? Aduh, sorry ya, nggak boleh. Dulu saya kasih, sekarang nggak boleh. Kenapa? Ternyata disalahgunakan, bahkan dijual ke publik. Kita udah lihat, ya, kita nggak boleh kasih. Sebagai pengerti, saya punya My Facebook. Jadi Anda bisa analisa, sama aja kan? Kenapa? My Facebook ya, Anda bisa lihat, ini trading, kapan mulai pertama kali? Drawdown atau cut loss berapa persen? Risk of win berapa kali? Rata-rata main berapa lama? Apa main 2 hari, 2 jam? Bisa lihat. Winning ratio, 100 kali main, berapa kali menang? Bisa lihat. Kalau menang, berapa pick? Kalau kalah, berapa pick? Anda bisa lihat semua. Ya, itu di My Facebook. Kita bisa kasih, bebas. Nah, teman-teman ya, ini adalah hasil bulanan selama 2020. Silakan Anda perhatikan. Oke. Anda lihat ya, ini rata-rata. Rata-rata sekitar 10%. Rata-rata, about 10%. Anda bisa lihat tuh, itu statistiknya kita selama setahun. Ini belum bagi hasil ya, belum bagi hasil. Jadi ini gross rata-rata selama setahun. Ya, kita cukup happy. Yang penting konsisten itu aja. Nah, RoboFin ya juga tanggung jawab kalau sampai loss. Contoh ya, Anda Senin kim 10.000, malam dia main. Alamak, pertama main loss 50. Bisa kan? Bisa. Ini pengen kesel nih. Pertama main loss betul ya. Ini pengen kesel nih. Ya, besok Selasa, ya nggak bagi hasil, kan loss, nggak bagi hasil loh. Nah, Selasa malam, dia main, dan untung 100, ya lumayan, ya untung 100 kan. Rabu, itu tanggung jawab dulu. Untung 100, potong 40, tanggung jawab. Nah, sisa 60 kan, nah sisanya lah, itu dibagi hasil. Nah, dan saat gitu ya, everybody happy. Robot tanggung jawab jika loss. Nah, Pak Peter, boleh tahu nggak ya? Ini robot pakai ilmu apa ya? Jujur, saya nggak tahu. Oke, saya nggak tahu. Bahkan saya nggak kenal siapa yang bikin robot. Itu rahasia perusahaan. Nggak dikenalin. Kalau dikenal ke saya, bisa saya baca dulu ya. Oke? Tapi gini, robot kita itu live di awal. Nah, saya perhatiin, kenapa ya dia masuk di sini ya? Kenapa dia masuk di sini, betul ya? Akhirnya saya lihat, oh, menurut saya ya, ini mah nggak full robot, 50-50. Tugas robot mencari entry point. Kapan masuk? Ilmunya apa? Candlestick, reversal. Contoh, shooting star, doji, hanging man, bullish engulfing, piercing. Itu ilmu candlestick. Setelah dia ketemu, lapor ke trader. Ini loh, shooting star. Oh iya, ya, oh betul ya, shooting star ya. Berarti kemungkinan akan jatuh. Sell. Oh, hammer. Kalau hammer, kemungkinan akan naik. Buy. Jadi kerjasama antara robot dan trader. Oke? 50-50 idenya. Tetap. Nah, setelah robot kasih lapor, tadi masuk kan? Setelah dia masuk, dia tunggu 5 menit, 1 bar. Menang, kalah, tutup nggak mau tahu. Itu caranya gitu. Ini contoh ya. Waktu itu, pasar jatuh. Ya, pasar jatuh, terbentuk pola. Nama doji. Itu kayak parang tuh. Nama doji tuh. Artinya stop. Pasar jatuh, stop. Berarti kemungkinan akan rebound. Kemungkinan. Nggak pasti akan rebound. Ya udah, posisi buy. Maka trader buka buy. Atau dia tunggu 5 menit, 1 bar. 1 bar, 1 candle. Ternyata betul. Ini candlenya reverse. Sesuai harapan. Ya udah, take profit, TP. Tapi kalau masih merah, cut loss. Itu strateginya. Dengan cara ini ya, kita punya tingkat akurasi itu 80%. Nah, kita cukup happy. Akurasi betul kita 80%. Dan kita quite happy. Nih, contoh ya. Ini pola-pola candlestick reversal. Hammer, hanging man, bullish engulfing, piercing, dark cloud, dan seterusnya. Dia robot mencari pola ini. Gitu ketemu, lapor ke trader nih loh. Ada ini. Udah, si trader lihat pakai mata. Oh, betul ya. Udah, pasang posisi. Setelah pasang, dia tungguin 5 menit. That's it. Menang, kalah, tutup nggak mau tahu. Nah, bagaimana ya? Fin 38 itu menghindari nama margin call, MC. Nah, bagaimana newbies ya? Apa itu MC? MC itu, margin call, adalah momok bagi trader. Kenapa? Uang kita habis semua. Saya ulangi ya. Uang kita, uang Anda, dia nol. Habis, bis semua. Gone. Ini kita takuti.
Contoh nih, ini bisa margin call nih. Kirim uang 10.000, langsung main 10 lot. Mau cepat kaya betul ya? Gitu masuk, merah, rugi. Gak rela cut loss. Udah nginapin dah. Mudah-mudahan besok lebih baik. Ya, Mintian Weekend How. Mudah-mudahan. Ternyata besok makin dalam. Alamat topo jidat, MC, margin call selesai. Uang habis semua. Di Fin nggak begitu. Di Fin, uang 10.000 hanya main slot. Nggak pernah nginap. 5 menit, rata-rata ya. Mau menang, mau kalah, tutup. Nah, dari saat gitu ya, kita punya drawdown, cut loss, rata-rata hanya 1%. Ini cara kita untuk menghindari margin call. Dan kita jangan setahun lebih ya, dan kita happy. Kita happy. Pak Peter, apakah Robot Fin itu ada target harian? Nggak ada. Kita target bulanan. Ingat, 1 bulan 8 sampai 10%. Yang 10.000 ya, target kita. Tentunya, ini nggak baku ya. Ini hasil pantauan saya sejak Oktober. Robot kita bisa main ya 1 sampai 5 kali. Pernah sih 7 kali, hanya pernah 2 kali kejadian. Tapi kalau di rata-ratanya, semalam dia main 2 sampai 4 kali rata-rata. Bisa main sore biasanya, jam 6 sampai jam 23, biasanya segitu. Ingat, ini nggak laku ya, hasil pantauan. Pak, kamu tahu ya, kalau kita withdraw dari broker center, itu biasa berapa lama uang masuk? Oke, SOP dari center withdraw adalah 1 sampai 4 hari kerja. Ya, SOP WD 1 sampai 4 hari kerja. Jika itu terima uang lebih cepat, ya mungkin 4 jam, 2 jam, ya anggaplah bonus. Ya, tapi SOP-nya adalah 1 sampai 4 hari. Nah, ini ya, yang saya lihat. Inilah biaya kita. Waktu Anda top up, ada beberapa cara. Pertama, pakai Paytrust 88, bisa pakai FasaPay, bisa pakai exchanger yang ditunjuk, bisa langsung transfer ke Singapura, juga boleh. Waktu Anda withdraw, ada fee. Ini fee-nya kita. That's it. Ya, terima kasih, dong. Kalau misalnya tanya berapa lama BP, ya mungkin anggap sebulan deh. Anggap sebulan BP deh, itu aja deh. Nah, kalau nanti Anda mau join, ya siapkan KTP, email, handphone code pos. Silakan Anda hubungin teman yang ngajak Anda. Nanti mereka bantuan daftar. Jika ngajak saya, ya Anda hubungi saya. Saya bantu buka rekening. Oke. Oke, soal penumpang gelap. Ini penting ya saya ngomongin ya. Jangan lakukan. Yuk ketangkap nih resiko nih ya. Apa penumpang gelap? Saya ikut Fin, ikut 1.000, kan boleh. Kalau untung, bagi itu dong, jelas. Kemudian, saya buka akun standar. Ini yang saya trading sendiri. 10.000, kan boleh. Kau menang, nggak bagi itu dong, ya enggak lah. Saya pasang software, namanya MT4 Copier. Robot main, copy. Main, copy. Akhirnya hasil sama. Bedanya, bagi hasil, nggak usah bagi. Nah, ini namanya penumpang gelap. Ya, nah, mikro nggak bayar dulu ya. Ketangkap, risiko ya. Mau jangan lakukan. Gampang lah. Kalau memang teman-teman Anda nggak rela bagi hasil, udah nggak usah ikut Fin. Ya, silakan Anda trading, sendiri aja betul ya. Tapi kalau nggak ngerti trading, ya string loss, nggak ada waktu, ikut Fin, terima bersih kan? Ya udah, untung bagi hasil aja. Ya, simple. Kemudian soal membajak prospek. A ajak B ke Zoom ini. Oke. C ikut Zoom. Kenalan online dulu ya, kenal. Lalu besok-besok dia membujuk B ikut dia. Itu menang baca orang toh. Ya, ketangkap nih ya. Berarti kita tutup ya. Pak Peter, kira-kira uang kita di broker aman nggak Pak ya? Ini biasanya nanya ya, mungkin dulu pernah kejadian nih. Teman-teman ya. Saya tahun 2019 ya, itu banyak kena scam. Dan biasanya pola begini nih. Ada 3 pihak pasti. Investor yang bikin platform. Nah, platform kerjasama sama broker. Contoh, investor. Platformnya nama Mia. Mia kerjasama dengan broker nama Fintech. Investor. Platformnya Westpro. Westpro kerjasama dengan nama GHC. Ini kan contoh begini biasanya nih. Tanya di rendah. Yang scam itu yang mana? Platform atau broker? Anda tahu kan? Yang scam itu selalu mau platform, bukan broker, bukannya nggak apa-apa betul ya. Kenapa begitu? Kan biasanya ya, investor itu store uang kemana? Ke sini, store uangnya. Gitu uang dia terima, itu nggak tradingin, semua transaksi palsu. Buat apa? Dibikin marketing.
bikin acara mewah di hotel, mengundang orang, undang artis kan, uang dipakai. Gitu orang datang, ternyata yang masuk dikit. Alamak, uang kepake banyak, uang nggak masuk banyak. Lalu sisa uang, mesti bayar komisi segala macam. Nggak cukup kan? Udah. That's what happened. Di Fin nggak begitu. Di Fin itu, Anda punya uang ke broker. Itu bedanya. Anda mesti paham itu. It's so different. Nah, tadi di awal saya janji dong, di akhir acara, saya akan putar video. Waktu robot Fin jalan, what happened dengan bridge. Ingat ya, bridge itu ada bukti. Transaksi dilempar ke LP. Nah, saya bilang, LP dibagi dua tipe. Apakah dia pakai bank, atau dia pakai broker besar, izin LP. Contoh, broker izin LP, IC Market, Oanda, Hot Forex, LMAX, FBS, Okta. Itu contoh broker yang izin LP. Saya bilang, kita pakai bank, karena bank lebih aman. UBS, BNP Paribas, Goldman Sachs, Credit Suisse, JP Morgan, Barclays, itu LP-nya kita. Anda melihat ini ya, ini video kita rekam waktu Robin jalan. You see what happen ya? Anda lihat labelnya nih, same trade, bridge trade flow to LP. Ya, saya putar videonya nih, Anda lihat ya. Oke, di kolom pertama, Anda bisa lihat, itu adalah semua pair mata uang yang ada same trade. Sekarang Anda lihat, waktu Robin jalan, Anda lihat ada kolom kedua. Itu kolom kedua, itu banyak angka. Kan dari scroll dulu ya. Kenapa? Saat ini, jumlah MT4 sekitar 6.000. 6.000. Jadi masing-masing lempar ke LP. Ini saya post ya. Jadi kolom kedua itu, kan banyak angka kan? Itu angka apa? Itu ada login MT4 Fin88 semua. Login Anda dan saya punya. Itu adalah semua. Jadi kita punya MT4, masing-masing dilempar transaksi ke LP ke pasar. Masing-masing. Nah, kebayang nggak? Kalau pasar lagi stabil, ini 6.000 dikirim ke LP, untuk ngopi masing-masing, ya mungkin hasilnya beda dikit lah. Tapi kalau pasar gejolak, ini hasil bisa beda loh. Bisa ada yang menang, ada yang kalah loh. Bisa gitu loh. Itu buktinya. Transaksi lempar ke pasar. Jadi kita happy. Waktu kita withdraw, tahu ini uang dari mana? Uang dari pasar. Bukan uang dari orang baru masuk, nggak begitu. Itu loh, Anda harus tahu nih. Oke, sekali lagi ya, saya ingatkan ya, teman. Transaksi itu ada risiko. Jadi please ya, jangan uang semua ke Fin. Bagi-bagi. Saya komen ya, jika you punya uang misalnya 100 juta, di bank 100 juta, 20 juta, masih mau ke Fin. Nah, sisanya bagi-bagi, terserah. Anda mungkin mau DP property, mau beli emas, logam mulia, atau mau beli Bitcoin, atau Ethereum, ya, atau mungkin saham Indonesia, terserah. Bagi-bagi, ya. Jangan semua satu tempat. Oke, ini penting buat saya. Oke, saya sudah selesai. Oh, kesimpulannya. Jadi, di Fin 8. Pertama, keamanan dana investor itu number one. Hasil nomor 2. Makanya, kita ada nama custodian. Kita ada Fincom, asuransi 20.000. Kita punya Flight Insurance yang 100.000 ke atas. Kita harus di 100%. Nggak pernah nginep. Ya, yang dimainkan cuma 10% dari modal. Itu strategi kita. Memainkan dana investor. Hasilnya di nomor 2. Kita hanya 6-10%. Kenapa? Karena gampang dicapai. Kita nggak mau sebulan 25, 30, bulan ketiga margin call. Kita nggak mau. Kita cukup 6-10%, yang penting konsisten dan aman. Udah, kita happy, terus cukup. Jadi tadi ya, kita udah kasih lihat banyak fakta ya, bahwa transaksi ini ke pasar, real trading. Udah banyak kasih lihat tadi. Buktinya dia punya bridge. Oke, saya sudah selesai. Yuk saya akan ke depan ya, untuk tanya jawab. Tadi sebelum acara mulai ya, itu udah 2 kali trading, dan 2 kali menang. Terus saya ada tambahan nggak sekarang nih? Oke, belum ada ya, masih dua kali trading ya. Dan so far 2 kali menang ya. Oke, yuk sekarang kita ke tanya jawab. Oke, dari Pak Steven, apakah di record? No, kita punya Zoom
itu selalu live, always live, tidak pernah direkam, nggak pernah. Oke, dari Pak Andi, bagaimana caranya cek kalau broker pakai bridge? Nah itu si broker mesti buka dapurnya, dia mau kasih lihat nggak dapurnya? Kalau in-house udah pasti nggak ada. Nah, center kasih lihat ini loh, bisa kita. Tergantung brokernya, dia mau kasih lihat nggak? Kalau dia in-house udah pasti nggak ada, nggak usah cerita tuh mah. Apakah mungkin transaksi buy or sell di MT4 dimanipulasi? Ya bisa, kalau betul dia in-house, ya terserah dia. Namanya juga in-house, angka-angka diatur kan? Maka kita perlu yang lempar ke LP. Buktinya itu apa? Yaitu minta bridge-nya. Itu aja. Dari Pak Mu, wah bagus ya. Jangan ada broker yang mau bayar premi asuransi garansi anti scam. Oh iya, center mereka lakukan itu. Ya mereka lakukan itu. Ya lumayan lah, kita dapat asuransi gratis, nggak usah bayar. Dari Pak Beni Gunato. Kalau Semtet tidak terdaftar di MAS, nanti siapa, badan apa yang ngawasi Semtet? Oke, Semtet itu Saint Vincent. Dia pengawasnya dari Saint Vincent. Oke, jujur, saya ngomong fair aja ya, jujur ya. Saint Vincent itu memang lebih longgar. Oke, lebih longgar. Ya, oke. Jadi banyak orang merasa kurang nyaman. Kayaknya, ini gampangan toh. Tapi kan ya, Anda mesti paham satu hal. Dalam investasi, nomor satu adalah Anda punya uang, jangan semua satu tempat. Ini ingat nih. Kenapa? Kalaupun ini ada izin macam-macam, emang 100% aman? Belum tentu. Contoh Jiwasraya, milik pemerintah, ada OJK, ada Bapepti. Ya uang hilang juga betul ya, mau ngomong apa? Jadi nggak boleh. Ada macam-macam pun ya, tetap main aman aja deh. Ya, masih nggak? Kasih Bank Bukopin, masih nggak? Babon ini, Bank Bukopin tuh. Orang mau ambil uang nggak bisa betul? Deposito hilang betul ya? Lalu mau apa? Maka tolong uang bagi-bagi, ini penting. Oke? Kalau sampai scam, oke, pertama custodian akan balikin uang kita. Anggap custodian juga tutup, betul ya? Maka kita bisa klaim asuransi. Ya, yang uang kecil ke Fincom, uang besar ke Vital Insurance. Jadi kita masih punya plan B lah, itu aja. Masih lumayan lah. Tapi yang paling penting, jangan uang masuk semua. Contoh gini, katakan Anda sudah ikut Fin. Lalu setelah Anda ikut Fin ya, kok Anda susah tidur, hidup kok nggak nyaman, baik pikiran, nah itu berarti Anda investasi kebanyakan. Saran saya udah, withdraw sebagian. Sampai saat Anda withdraw sampai satu level, ya Anda tenang itu aja. Ya, jangan overinvest, don't do it, nggak boleh. Oke, dari Pak Aspanas, oke, mengenai itu ya, yang file forex, ya kan, yang mengatakan bahwa ini broker Semtet itu palsu, betul ya? Itu udah kita bahas setiap kali, Pak. Gampang, Pak. Itu website mengatakan bahwa Semtet ada scam, betul ya? Saya balik. Coba Pak Aspanas ya, Anda cek Google, ada nggak investor Semtet yang withdraw nggak dibayar? Cek aja, ada nggak? You nggak ketemu deh. Kalau itu betul ada, itu scam benar. Karena kita withdraw nggak dibayar kan, itu mau scam benar kan? Sekarang gini, Anda mau percaya website yang nggak tahu siapa, atau kita yang tiap hari WD? Jujur ya, teman-teman Fin itu tiap hari WD, everyday, sampai Sabtu. Mau percaya siapa? Website ada itu. Bahkan ya, itu website kita udah tahu lama. Saya tanya ke Sam, itu web kan palsu, nggak benar. Kenapa kamu nggak minta dihapus? Dia bilang sudah. Ternyata kalau mau dihapus, mereka minta duit. Ya ampun, ternyata itu mah komplotan. Sengaja bikin hoax, bikin negatif. Anda mau hapus? Bayar. Itu aja, oke? Ya, tapi gampang saya bilang lah. Kalau misalnya pun Anda nggak percaya sama Semtet, ya kita ngerti. Coba aja 1.000. Coba aja 1.000. Anda coba lihat nanti. Anda comfortable nggak? Kalau Anda coba 1.000, seminggu nggak cocok, udah. Udah semuanya betul ya, beres tuh. Gampang tuh, mah. Oke, dan Japri. Apa bedanya MT4 sama MT5? Oke, very good question. Apa beda MT4 sama MT5? MT4 itu fokus forex dan komoditas, ya. Forex itu mata uang ya, sama komoditas seperti emas, minyak. Tapi MT5 bisa main saham, bisa. Dia bisa main kripto, jadi lebih lengkap. Problemnya MT5 itu software lebih berat.
software lebih berat. Makanya kita nggak pakai MT5, karena kita hanya void kan. Ngapain MT5 betul ya, kerjaan. Oke, the user. Asuransinya euro 20.000 per orang. Atau enggak, per orang. Per nama. Per orang. Ya, dia per satu orang. Oke, the Andi. Apakah lebih bagus pakai broker yang PEM atau copy trade? Ya gini, di same trade itu bisa copy trade, juga bisa PEM, bisa. Cuma kalau pakai PEM, itu hasil bulanan. Kita nggak mau. Kita mau harian. Kita pilih copy trade itu aja. Oke, dia Pak Hanum. Suara putus-putus. Itu mungkin kondisi internet. Saya sih oke ya, karena saya ada feedback dari saya sendiri. Saya bisa dengar. Saya punya oke. Itu susah ngomong itu. Tergantung internet tuh. Oke, Benny Gunato. Untuk filter scammer tadi, ada 10 peraturan. Boleh dijelasin? Ulang maksudnya rule yang pertama, pasar modal. Oke, gini. Saat ini ya, Anda ikut sesuatu platform lah. Kan ada yang bilang kan, kita dapat uang dari pasar modal. Contoh ya, kayak forex ya, saham oke. Tapi ada dong, yang mereka bilang oke, kita dapat uang dari cryptocurrency. Ada gitu kan? Ada yang bilang oke, kita dapat uang dari usaha jati, dari usaha domba, kan ada begitu kan? Nah, kita maunya dari pasar modal atau forex, kita maunya itu. Anda tahu nggak kenapa begitu? Dulu saya pernah ikut bebek. Jadi kita kasih uang ke peternak 30 juta. Dia bilang, nanti kita beli bebek, telur. Telurnya kita jual. Untung segini. Oke, saya pikir oke juga. Masuk akal dong. Real bisnis. Kasih uang untuk beli bebek, betelur, telur jual dong. Oke, good idea. Asli. Nggak money game tuh ya. Ada produknya, bebek. Betul ya? Ternyata ide ini dipublikasikan dan tiba-tiba banyak yang masuk. Uangnya masuk banyak. Kira-kira bingung nggak beli bebeknya? Lu mau beli berapa bebeknya tuh ya? Oke, telurnya banyak. Mau jual kemana telur jadi banyak? Harga hancur nggak? Udah, akhirnya itu perusahaan scam. Kenapa? Karena telur bebek itu ada batas maksimumnya. Pasar bisa terima berapa? Bisa. Ada maksimum. Jadi nggak bisa gede. Nah, makanya saya maunya transaksi di pasar uang atau saham. Ya, itu hampir gak ada batasnya. Apa forex ya, udah gede banget lah, nggak usah pusing lah. Ini keamanan kita aja. Aspanas. Wow, ini seperti MLM ya? Hampir sama, tapi bukan. Kita member get member. Apa bedanya sama multi level? Kalau main multi level, Anda dapat komisi. Contoh ya, contoh. Anda ke multi level A, Anda beli barang 10 juta, contoh. Yang ngajak Anda langsung dapat 10%. Komisi. Di sini nggak begitu. Coba deh, Anda ikut 10.000, ikut di fin 10.000. Yang ngajak, ada berapa? Nggak ada apa-apa. Ke zero. Uang Anda utuh, nggak ada apa-apain. Lalu uang Anda ditransaksikan. Untung 100. Anda dapat 75. Yang ngajak, dapat 4% atau $4 dari hasilnya Anda. Dari hasilnya. Beda kan? Beda. Kita dari profit sharing. Tapi terserah. Anda mau ajak atau diam, no problem, no issue. Bebas, you pilih. Dan Mr. Jan, mohon tanya. Tadi katanya, profit yang dibagi dari hasil trading. Terus kau kalah, kok manajer tetap dapat? Beda. Anda mesti paham. Waktu same trade, lempar transaksi ke LP. Kan kasih mereka order, betul ya? Kasih mereka bisnis kan? Nah, itu LP kasih cashback ke kita. Jadi mau menang, mau kalah, dapat punya. Itu cashback. Mungkin Anda masih bingung ya, contoh ya. Bagi Anda yang punya kartu kredit, ANZ, atau DBS, waktu Anda di airport, betul nggak dapat free Starbucks? Ada yang dapat free minum, ada free minum sama makan. Saya tanya, yang bayar siapa? Yang bayar itu siapa? Starbucks. Ya bank lah, Pak. Saya tanya, bank dapat uang dari mana? Gampang. Bank dapat uang dari orang yang telat bayar kartu kredit. Bunga tinggi ya? Ya tinggi. Jadi yang telah bayar itu ke bank, yang bank tak Anda. Sama. Same trade, lempar ke LP kan? Kan dapat order kan? Nah LP
Dapat uang dari mana? Dari swap. Gitu orang transaksi dan nginep, kan bayar bunga. Swap kan? Nah, dari untung itulah dia bagi kita. Jadi saya menguntungkan itu aja. That's how it works. Di SMA masih kecil. Kenapa? Karena kita punya rebate cuma $5. Kenapa ya? Di broker lokal, saya udah ketemu ya bosnya ya, dia kasih dia punya rebate sampai $12 satu lot. 12 per lot. Dia hanya dapat 5 loh. $5. Ini dapat sini dapat 12, jauh lebih gede. Kita kecil, kan kita pakai bank lebih kecil. Oke, dari Pak Niko. Kalau tanpa robot, apakah bisa? Oke, jadi gini, awalnya setelah kita buka Fin, kan pakai robot kan? Kita bisa buka yang standar. Ini yang kita sendiri bisa. Bisa. Sekarang ditutup. Kenapa? Gara-gara udah dikasih buka dari penumpang gelap. Jadi saya bilang, dia pasang software MT4 copier. Ini main, ini copy. Main copy. Akhirnya yang ini nggak usah bagi hasil. Ya sekarang udah nggak boleh itu aja. Dulu nggak boleh, nggak masalah. Cuma ada yang nakal. Yang nakal dikit, kita kena semua itu aja. Oke, the user. WD 6%. Bukunya 2%. Ingat, masih ada selisih kurs kan? Ya kalau kamu total semua tuh 6% tuh. Kan ada selisih kurs. Ya total semua 6%. Oke, deh Pak Anton. Fee withdraw berapa persen? Fee withdraw total 6%. 6%. Kalau transfer ke exchanger, kenapa nama pribadi? Gampang. Kalau misalnya Anda nggak suka pribadi, langsung kirim bisa ke Singapura langsung. Tapi minimal 20.000. Bisa. Lu mau langsung ke Singapura. Nama Central Custodian bisa. Minimal 20.000. Atau you pakai FasaPay atau PP Trust. Langsung PT. Terserah Anda. Jadi kalau you nggak comfortable dengan exchanger, udah. PayTrust, FasaPay, atau langsung kirim ke Singapura. Boleh. It's up to you. Dari Pak Andi. Pak, apa ada hal yang baru buat deposit dari BCA ke BRI Exchanger? Tetap pakai nama itu. Ya, memang, pokoknya Anda buka website, kalau tampilnya itu ikutin itu aja, betul ya? Itu kan nentuin dari broker, bukan kita. Oke, untuk cara ngitung 2%, silakan. Anda tanya yang ajak Anda aja. Mereka jelaskan lebih gampang. Ya, supaya nggak salah. Supaya nggak salah kan, tanya kepada yang ngajak Anda. Nanti dia bantu hitungin tuh, supaya nggak salah tuh. Ya, di sini mah susah, nggak perlu gini. Ini simple kok itu. Oke, the home. Kita berarti buka account di center ya. Yes, kita buka account di center, betul. Anda mesti upload KTP dari sana, harus ke center. Gitu Anda buka ya, nanti dia otomatis masuk Fin. Nanti kelihatan kok. Rekening Anda tuh Fin punya, dia kelihatan. Anda login ke web, kelihatan Fin 88, kelihatan nanti. Nah, home gampang ya. Pokoknya untuk open account, Anda hubungi teman yang ngajak Anda. Nanti mereka bantu Anda open account. Itu pasti beres punya itu. Dari Pak Andi. Kalau kan nama di bank atas nama gabungan suami istri. Waktu buka account di center, apakah yes? Kalau di bank dua nama, ya di bank dua nama kan, maka center juga mesti dua nama. Oke? Jadi kalau nggak mau repot, ya buka baru aja satu nama. Kalau nggak mau repot, ya terserah Anda. Kalau nggak uang dibalikin tuh, nggak masuk nanti uangnya itu. Betul. Di bank dua nama, di center juga mesti dua nama. Dia mesti matching tuh. Oke, deh Hanafi. Boleh nggak ceritain kenapa komputer saya bisa kenal dengan pemilik Centrate? Oke, itu sebenarnya ada teman yang kenal. Jadi saya dikenalin, tahu dari sana Pak. Ya, jadi saya nggak langsung, tapi ada teman yang memang kenal dia. Jadi saya dikenal ke sana. Dan sampai broker sekelas Centrate mau kerjasama. Gampang nggak bos? Semua perusahaan ya mencari new sales, betul ya? Selama kita bisa kasih sales, pasti terima dong. Masa nggak terima sih? Kan nggak mungkin lah. Ya kan? Jadi ingat, semua perusahaan di dunia itu cari new customer, betul? Kalau kita bisa bantu marketing, kenapa enggak? Kok gini ya, kita kerjasama, same trade, nggak baik kita, sampai kita bisa kasih dia customer, bagai hasil. So win-win kan? Everybody happy kan? Ya pasti mau lah. Oke, dari Chris Mianto. Kalau kayak dana,
Apakah bisa langsung lewat aplikasi? Oh bisa, malah saya pengen happy. Kalau saya withdraw ya, saya suka pakai aplikasi yang Google. Itu paling gampang, yang Android itu paling gampang tuh. Ada nggak batasan? Minimum $25. Maksimum nggak ada. Sampai uangnya habis, sampai uangnya entek semua itu. Bebas. Dari Hanafi. Misal suatu saat tradernya hilang, Pak. Nggak di-stem lagi. Apakah langkah Fin gimana? Oh, gampang aja, Pak. Sekarang nih, ya dengan jumlah member Fin banyak, itu saya ngitungnya, itu si trader setiap bulan mungkin untung $100.000, $100.000. Lu pikir dia mau quit gitu aja? Nggak segampang itu tuh ya. Dan itu mereka punya backup plan ya. Mereka kenal banyak trader yang banyak dengan happy akan masuk. Saat ini member cukup banyak, itu si trader berikutnya. Setiap bulan minimal kebagian $100.000 every month. Ya pikir aja tuh ya. Kalau Anda tradernya, lu mau tinggalin, good luck. Oke deh, Pak Andi. Ini Summary Center Head Office di Singapura. Izin broker St. Vincent. Dan bank mereka, Maybank ada di Singapura. Apa yang betul? Nanti summary-nya ya. Semtet ada kantor di Singapura betul, izin betul, St. Vincent betul. Dan mereka punya Maybank. Iya memang iya betul. Correct, that's correct ya. Fly me. Pak, kenapa chat center hilang di web? Memang kita minta hilangin. Pokoknya kalau Anda mau chatting, kita sekarang punya CS PIN 888. Jadi hubungi kita aja. Kita punya chat sendiri. Jadi hubungi kita. Oke, nanti kita punya CS ya, itu bisa hubungi ke sana. Bisa, no problem. Dari Januari. Pak Peter, saya udah bergabung di Fin sudah hampir setahun. Dan saya tidak pernah mengalami permasalahan dengan WD. Dan saya WD tiap hari. Dan sangat lancar. Dan tidak pernah lebih dari 1 hari. Hampir 90% WD saya masuk akun saya, rata-rata dapat 3 jam. Oke, thank you Pak, udah testimoni. Ya, thank you Pak Januar. Ya, dia udah hampir setahun tuh, betul ya. Waktu coba berlalu ya. Ketemu dia nggak lama, sekarang udah setahun ya. Oke, deh Pak Erik Setio. Please share info. Apabila equity kita 800, nggak jalan, minimal 1000 kan? Kalau you lost 10%, 100, udah nggak jalan. Udah nggak jalan. Anda bisa nambah, nggak jalan. Contoh nih, Anda tim 1000. Katakan loss, kalau 1000 ya, dia main 0,1 lot. Misal loss $20, loss 20. Berarti di bawah 1000 kan? Biasanya dia main 0,09 lot. Itu aja. So far sih ya, kita belum pernah loss 10%, belum pernah. Kenapa? Bisa loss 2 kali. Itu hanya 1% lebih kan? Itu biasa-biasa udah untuk balik tuh. Belum pernah loss 10%, belum pernah itu. Desi, Pak Peter, robotnya daya tahan sampai floating berapa kali? Atau robot OP lihat momen? Gini, tadi saya bilang tuh, kita ini Fin ya, itu nggak full robot, no, it's not full robot. Tugas robot mencari entry point. Ilmunya apa? Candlestick, reversal. Contohnya, shooting star, hammer, hanging man, doji. Itu dia cari. Setelah dia ketemu, dia lapor ke trader. Nih, shooting star nih. Oh, lihat, oh betul shooting star ya. Berarti kemungkinan mau jatuh kan? Udah, sell. Gitu dia buka sell, dia tunggu 1 bar. Rata-rata 5 menit. Bisa menang, bisa kalah dong. Udah, tutup. Nggak mau tahu. Itu aja, that's it. Dan setiap kali buka posisi, hanya 10% dari modal kita. You punya 10.000 modal, hanya main 1 lot. It's only 10%. That's it. Itu cara mainnya gitu. Nah, dan strategi gitu aja ya. Sebulan dapat sekitar 8-10%. Ya, kita happy soal itu. Oke, deh Pak Erik. Yang benar, bonus rebate 3 untuk manager dan SM 4. Betul ya? Ya, betul. Manager 3. SM 4. Masih lebih 1 kan? Buat apa ini? Masih nggak? Manager ke manager dapat berapa? 10% dong. SM 10% kan? Itu uang di sana semua itu. Dari Pak Anton 835. Kalau punya 3.000,
apakah lebih baik dipecah jadi downline? Biar misalnya, oh maksud kamu dia ada 3.000, dia mau pecah 1.000, ya boleh, nggak apa-apa. Dia mau pecah gitu, ya boleh, no problem, sure, no problem. Dari Pak Jordi Tila, untuk sistem tax investasi, Sam, entah gimana. Oke, soal pajak, ya kan? Silakan, Anda konsultasi sama orang pajak. Karena saya pun nggak ngerti, saya nggak paham. Ini konsultasi sama ahli pajaknya. Ngomong aja, gimana baliknya betul ya. Tapi gini, kalau misalnya Anda mau simple, ya kan, nggak mau ribet ya, anggap pajak final deh. Sekarang pajak final berapa? 0,5% dong. Ya bisa kamu WD 10 juta, ya kan, kali 0,5% lah, ya balik 50.000 lah, itu aja. Itu aja. Karena pajak gini, itu kan self assessment kan. Coba kalau mau tahu detailnya, ya udah konsultasi sama pajak. Saya juga nggak ngerti. Saya juga ada orang pajak, dia urusin semua itu. Oke, Ibu Lirin, maaf Pak, apakah tidak di OJK? Enggak. Ini Senta itu offshore, perusahaan luar negeri. Nggak urusan sama OJK. Sama ya, gini. Coba deh, Anda buka account di IC Market Australia. Anda, Australia kan? FBS, Okta. Itu terkenal semua kan? Di sana ada komputer, ya banyak lah. Apakah mereka ada di Indonesia? OJK? Ya nggak ada. Ya bebas aja betul ya. Saya bayar lebih gampang deh. Warga negara Indonesia, Anda boleh nggak buka rekening di Bank Australia, Westpac, Anjir Australia, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Ya boleh, sama aja. Same thing. Oke, mereka nggak terdaftar di Indonesia, apakah illegal? Ya, lu bikin sendiri aja lah, betul ya. Aku masih ngomong deh soal gituan. Coba deh OJK bilang, kalau you nggak punya kantor, dianggap illegal. Itu OJK. Pokoknya kalau you nggak punya kantor, dianggap illegal. Saya balik ya. Misalnya Bank Mandiri tidak ada cabang di Australia. Lalu Australia bilang, itu Mandiri illegal. Mau gimana, ayo? Come on. Kita om pintar lah ya. Maksud kita nggak percaya gitu aja kan? Oke, be wise lah. Oke deh, Pak Angga. Pak, saya kemarin mau join. Kok exchange-nya pakai rekening BCA? Bukan pakai BRI. Enggak, sekarang BRI kok. BCA udah lama. Sekarang BRI. Exchange BRI saat ini. Oke deh, Pak Andi. Jadi apakah ada salah satu trader decentralized yang khusus tradingin? Teman-teman ya, itu trader bukan orang centered. Karena saya udah bilang, secara hukum, broker tidak boleh bantu kita main, nggak boleh. Jadi Sam punya kenalan orang luar yang bisa bikin robot dari kerjasama, itu aja. Dan siapa tadinya saya nggak dikenalin. Sebab kalau saya dikenalin, ini bisa saya baca, betul ya? Itu kan rahasia perusahaan. Ibu Ririn, 100.000 equivalent 14 M, ya lebih kurang 14 M, yes. Lebih kurang, yes. Dari Pak Santos, Pak, kalau dana tidak di WD, apakah akan dimainkan total sehingga terjadi semacam compound interest? Yes, jadi kalau lu ada untung di compound, pokoknya kelipatan 100 $100, dia naik 0,01 lot, otomatis auto compound. Oke deh, Pak Muh, Nursyam. Yang menarik di Fin, ada kompannya, Pak, yang lebih cepat besar ikuti. Oh iya, memang iya. Kalau lu ngambil kan dia bunga berbunga tuh kan. Bunga berbunga tuh, tiap hari tuh. Ya, bunga berbunga itu. Memang seru, saya tahu. Dari Santos, jika iya, apakah compound rate-nya harian? Harian kita. Harian. Pokoknya gitu ada untung, besok masuk dengan Tivo kan, udah, dia main lagi. Gitu ada 100, lo naik, otomatis. Dari Chris Mianto, yang ditransaksikan semua mata uang falas, emas. Yes, kita multiple pair. Bisa USD Swiss franc, bisa JPT Yen, bisa Australian dollar. Emas jarang. Kenapa jarang? Karena saat ini spread-nya gede. Maka saat ini nggak dimainkan. 2019 itu sering main emas, sekarang jarang. Kebanyakan mata uang aja. Paling banyak sih Euro USD, itu paling banyak Euro USD. Saya campur kok. Contoh ya, hari ini ya, main apa? Kasih lihat ya. Hari ini dia main apa? Hari ini ya, dia main GBP USD sama Euro USD. Ini hari ini. GBP sama Euro hari ini. 2 kali menang ya. Oke.
Dari Pak Andi lagi, hasil dari bonus rebate dan profit sharing yang di Sempe Wallet, apakah waktu kita internal transfer ke account live bisa membantu lebih besar? Yes, bisa dong. Oh yes, itu kan uang. Jadi komisi yang dari hasil jaringan, kamu transfer live kan? Ya modal tuh. Oh yes, dia modal, yes. Coba aja. Ya Pak Hanafi, selain Semtrade, apakah Fin88 akan nambah broker lagi Pak? Enggak. Kita tahu nggak kenapa? Karena robotnya bukan saya punya. Robotnya itu yang kena Semtrade. Kalau robot yang saya kenal kita bisa pindah-pindah kan? Mungkin ke IC Market atau mungkin ke FBS bisa dong? Enggak, itu robotnya yang kena Semtrade, itu rahasia dia. Maka nggak bisa dipindahin. Lalu itu buat apa digedein? Kenapa? Karena Semtrade transaksinya bukan in-house, tapi STP ke pasar, nggak masalah. You mau berapapun, no issue. Kecuali kamu in-house ya. Kalau in-house, udah penuh, bingung dia kan, cari yang lain. Kita bukan in-house, kita mau STP. Dari Devi, Bastian. Kalau saya punya account di bank Singapura, apakah saat top up, waktu Anda top up, bisa ke custodian, minimal 20.000 ya. Jadi Anda WNI kan, Anda WNI, transfer uang dari rekening Singapura ke Santet itu boleh, minimal 20.000. Tapi withdraw ke Indonesia, ya, withdraw ke Indonesia. Ke Singapura nggak bisa. Dari Jojo, berapa dana call di Fin? Sorry, sekarang kita nggak mau tahu lagi. Kenapa? Sekarang kita nggak mau tahu kenapa. Rahasia perusahaan. Kita nggak mau bikin yang lain cemburu itu aja. Oke? Kita nggak mau tahu. Kenapa? Ada yang dengar nanti tetangga cemburu. Dan single account paling besar berapa? 4.000. Ada satu orang account 400.000. Dari Pak Hanafi, maaf Pak, sedikit luar setahu Pak Peter ya, selain Semtrade broker yang benar STP dilempar ke bank, apa saja? Kurang tahu juga Pak, karena biasa mereka nggak mau kasih lihat dia punya bridge Pak. Jadi kalau mereka nggak mau kasih lihat bridge, lu mau ngomong apa? Itu bisa broker nggak mau kasih lihat bridge-nya. Mereka hanya ngakui di website bilang STP. Kenyataan belum tentu. Oke, dia kasih lihat bridge. Tanya, LP-nya apa? Bank atau broker? Beda lagi. Kalau dia pakai broker, berarti in-house lagi betul ya? Sama aja, in-house lagi tuh. Oke, kalau misalnya Anda mau betul STP ya, yang satu Amerika punya Pak. Interactive broker, udah pasti STP. Amerika punya. Interactive broker, itu udah pasti. Itu nggak cerita itu mah. Itu mah perusahaan TBK, di Amerika gede banget tuh TBK itu. Itu udah pasti STP. Oke, deh Pak Anton, berapa member Fin sekarang? Oke, saat ini ya, jumlah MT4 sekitar 6.000 MT4. Tapi kan ya, satu orang bisa buka 3 kan? Dia mungkin jumlah orangnya nggak 6.000 gitu loh. Ya mungkin cuma 4.000, itu aja. Dan Herdian, berarti Semtrade hanya khusus pakai Fin saja? Oh enggak. Semtrade itu kerjasama sama banyak partner lain, bukan cuma kita doang. Itu Semtrade sebelum ada kita, sebelum Fin, dia udah kerjasama sama yang lain. Dia banyak partner dia. Maka sekalinya membernya Semtrade itu 50.000 orang, 50.000 di Asia. Kita Fin berapa? Paling 4.000 itu kita. Dari Pak Andi, Pak, sampai kapan paspor China di ban? Apakah masih larang? Iya, saya tahu China masih belum bisa. Dari Pak Adi, maaf Pak, jika mengulang pertanyaan lagi Pak, karena kurang nyimak. Kalau WD dipotong berapa? 6%. Total kok sekitar 6% totalnya. Total sekitar 6%. Dari Pak Kelly Chandra, Semtrade tidak hanya dipakai untuk Fin. Ya betul ya, kayak saya bilang toh. Bila hanya dipakai untuk Fin, saya nggak akan join. Betul, itu bahaya. Berarti kamu eksklusif kan? Itu bahaya. Nggak boleh. Itu bahaya. Berarti ini broker sengaja diciptakan buat Fin kan? Oh, itu baik sekali tuh. Baik sekali. Itu ada apa-apanya betul ya. Dari Pak Andi, withdraw dan deposit. Apakah deposit 2%? Pokoknya ini, untuk deposit tambah 2%. Oke, untuk Anda withdraw, total biaya itu 6% tuh ya. Oke, dari Hadian, kenapa chat dihapus? Kamu tahu tuh, udah kasus banyak kan? Jadi gini, bukan banyak sih. Ini ada beberapa member ya
yang ngomongnya kasar segala macam, makanya orang Singapura nggak happy, ya kan? Kamu cuma invest 1.000 2.000 tapi ribunya minta ampun betul ya. Itu kebiasaan orang Indonesia. Jadi menganggap CS itu seperti orang rendah, ya ngomongnya saya jidat dulu ya. Maka saya marah, maka kita hapus, tutup aja. Maka Fin 88 kita CS sendiri kan. Jadi Anda hubungi CS kita, ya kita memang udah biasa sama orang Indonesia, udah tahu sifatnya, udah suka ngebos, suka ngebosi dong. Paling invest cuma 1.000 2.000, tapi ribunya minta ampun kan. Nanti kita yang hubungi sana itu aja. Oke, udah jawab semua ya. Thank you semua. Sekarang jam apa? 9.20. Oke. Kita cukup on time. Thank you semua. Oke, apa lagi nih? Kalau memang untuk Pak Herdian, kalau memang untuk semua negara, saya tetap on dong. Iya, untuk negara ada yang on kok. Ada. Kalau member luar negeri ya, yang kita minta, kita mati cuma Indonesia doang. Jadi kalau Anda misalnya nih ya, Anda misalnya member dari Inggris, betul ya? Itu di bawah ada tombol chat. Karena kita minta mati cuma Indonesia doang. Dari home. Depo 2%, WD 6%, total apa? Yes, total. Maka saya bilang, bahwa untuk kita hitung BP, saya bilang sebulan. Kalau saya bilang, untuk hitung BP itu sebulan. Tapi nggak, waktu Anda WD itu, ya kan? Anda WD itu ya, kan ada hasilnya. Anda itu WD ada hasil ya, bukan ada pokok, ada hasilnya. Ya betul. Saya bilang, kalau misalnya Anda masuk, ya kan? Sebulan, kalau campur semua, itu Anda BP. Oke, deh Pak Hanafi. Maaf Pak, kau boleh tahu, hubungan saat ini ya, Pak Peter sama Sam gimana? Hubungan saya? Ya saya seperti Anda aja, investor. Saya sama Anda sama aja, investor. Bagaimana cara Pak Peter dan Friend menjaga supaya Fin tetap dengan sentence selain menjaga omset? Cuma gampang, Pak. Transaksi ginian, ya, yang kita jaga cuma dua. Oke, dua. Pertama, hasil bulanan sesuai target. So far, sesuai. Yang kedua, withdrawal lancar, dua itu aja. Lu jaga dua itu aja, udah semua aman punya. Setuju nggak itu? Pertama, hasil bulanan sesuai target kita, dan so far sesuai, kita bersyukur. Dan kedua, withdraw lancar. Pokoknya SOP WD 1 sampai 4 hari kerja. Ya, saya it. So far, paling lama 2 hari. So far. Belum pernah lewat 4 hari, belum pernah. Kecuali saat masuk rekening tuh ya. Dari Pak Andi. WD 6% hanya berlaku yang exchanger. Yes. Betul, itu hanya berlaku untuk exchanger. Betul. Yes. Tapi kalau misalnya Anda dari Inggris, Australia, nggak ada. Itu bank fee aja. Kan ada kan member kita, Australia, ada. Inggris ada. Ada dari Prancis. Singapura banyak. Ya. Itu biaya bank aja. Betul, yes. Oke, dari Devi, Bastian. Kalau klien Sam dari Indonesia, tapi nggak join Fin. Kalau klien Sam dari Indonesia, tapi nggak join Fin. Gimana kalau mau cek? Saya nggak tahu juga tuh. Saya belum pernah lihat tuh. Coba mereka cek aja. Di bawah ada nggak tombol chatnya itu loh. Karena yang kita minta dimatiin itu ada member Fin, bukan member Indonesia, tapi member Fin Indonesia yang kita matiin CS-nya itu loh. Oke, dari Herdian, saya buka website pakai VPS UK, nggak ada tuh CS online-nya. Yuk buka website pakai VPN maksudnya. Dia nggak begitu. Dia ngecek Anda itu warga negara waktu Anda daftar, dia tanya Anda warga negara apa? UK. Waktu upload paspor UK, Anda UK. Bukan dia nggak cek VPN you, dia mau cek VPN, itu kita cek IP, bukan. Andi, kalau deposit, withdraw, lewat TransferWise bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. You TransferWise ya, uang Anda hangus. Karena Centet itu mereka punya AML, anti money laundry. Contoh nih, kemarin ada teman Bali, dia transfer ke exchanger pakai OVO dia. Gitu transfer OVO, masuk ke exchanger,
Namanya bukan nama dia, nama PT. Sampai nggak kenal kan? Udah, uang hilang. Dia coba, tolong ya, jangan aneh deh. You aneh-aneh, lu bayar sendiri harganya nanti. Oke, transfer pakai bank, that's it. Dan jangan pakai nitip orang lain, nggak bisa. Rekening Anda, yang chemistry, uang nggak masuk. Itu aja risikonya, ya. Nggak usah kreatif deh. Nanti kamu rugian nanti. Dari hadiah, mau saya kasih lihat? Nggak, saya nggak bisa chat. Oke. Daftar berdasarkan awal, negara Anda apa? Ya, itu betul ya. Dari Pak Herdian, VPS Bos, oke. Windows di negara UK, plus IP UK, bukan VPN lah, oke. Sorry ya, oke. Dari Justin, Pak Peter, kau top up, apakah mesti pakai BCA? Nggak bebas. Anda top up bisa dari bank apa saja. You mau pakai bank Mandiri, bebas. Yang penting rekening nama Anda. Yang penting negara Anda itu aja. Oke, udah dijawab semua stop ya. Oke, thank you semuanya. Sip. Oke, sekarang 9.30. Saya cukup semua ya. Oke, kalau cukup semua, nanti saya tutup. Oke, dari Pak Hanafi, kalau boleh gambaran Pak, kekuatan broker SAM dengan regulasi Bapepti, apakah sama-sama aman? Sofa ya. Kalau sampai SAM scam, oke, pertama yang akan bantu bagi dana, custodian. Anggap custodian juga gagal. Ya udah, kita akan asuransi. Jadi kita masih punya plan A sama punya plan B. Itu aja. Ingat, yang paling penting, jangan over invest, itu aja. Oke, saya bilang, jika Anda udah masuk fin, lalu Anda susah tidur, betul ya, gelisah, investasi kebanyakan tuh, betul ya. Udah kurangin aja, udah, itu aja. Kurangin aja. That's it. Dari Tian-Tian, kalau sekarang lalu mau nambah 5.000, better yang mana? Custodian. Transfer custodian. Kalian nggak kena 2%. Ingat, kan custodian minimum 20.000 kan? Anda 2015 kan? Mau tambah 5.000 kan? Custodian aja. Itu cuma bank fee doang. Bank fee $25 untuk full month dan 80.000 untuk same day. Total 4.000. Itu jauh lebih murah. Ya, custodian aja. Oke deh Pak Riki. Pak, nama penerima di BRI perorangan. Yes, itu perorangan. Yes. Itu the exchanger, perorangan. Nanti setelah transfer ya, Anda upload buktinya gitu aja. Udah. Nanti mereka bisa cekin tuh. Oke deh Devi, Sebastian. Apakah saya bisa mendaftarkan bank lebih dari satu? Enggak, it's only one. Teman-teman ya, kalau Anda mau withdraw, usahakan BCA. Udah. Aman dan cepat. BCA. Kalau Anda pakai bank lain, ini suka sering masalah nih. Contoh nih, kayak kemarin, teman kita di Bali, nama dia di bank itu 3 suku kata, oke? Lalu di KTP 3, tapi 1 disingkat. Jadi disingkat, ini full. Banknya apa? Mandiri. Udah, waktu transfer dari BCA ke sini, uang nggak masuk. Kenapa? Karena beda bank, nama disingkat, nggak masuk, pusing kepala. Jadi gampang ya, Bu Devi ya. Usahakan withdraw, isi BCA. Udah, itu paling aman deh. Less problem. Oke, di Tian. Kalau kita hanya transfer 5.000 lewat custodian, apakah bisa transfer 20.000? Nggak bisa. Ini kayak transfer ke custodian, withdraw cara biasa. Withdraw selalu melalui exchanger. Ya. Kita hanya bisa menghemat 2% ke custodian itu aja. Withdraw nggak bisa dari custodian. Withdraw dari cara biasa. Ya, withdraw cara biasa aja. Dari Via Daya, apakah top up bisa setelah tunai? Saya sih belum pernah ya. Ya mau coba aja. Anda mau stop tunai ke BRI misalnya kan, coba aja. Nanti isi di kolom berita, isi nama Anda itu loh.
Coba aja. Oke, dari Pak Riki Susanto, money exchange toh aman. Saya sendiri saya top up dan kesel hari udah masuk. Itu udah tiap hari juga banyak top up nggak masalah, betul ya? Tiap hari banyak top up nggak masalah. Dari Pak Angga, jadi kalau kita top up pakai Mandiri, WD ke Mandiri. Saya ulangin ya. Untuk withdraw, jika Anda punya BCA, oke, saya ulangin ya. Untuk withdraw, ya, isi BCA, itu aja. Untuk top up, bebas. You mau dari Mandiri, dari UOB, bebas. Nggak masalah. Yang penting nama Anda, itu aja. Itu rule-nya begitu. It's a simple rule. Oke, sip, udah kejawab semua ya. Thank you. Dari Rin. Pak, kalau WD daily, apa kelebihan? Ya 6%. Oh, untuk withdraw itu, total 6% biayanya. Udah itu aja. Itu WD bisa tiap hari, bebas. WD itu ya 1 minggu 6 hari, sampai Sabtu. Bebas sampai Sabtu. Sabtu maksimum Senin diproses sama dia. Oke, sip, udah jawab semua ya. Nominal masuk Pak. Untuk Santos, untuk WD maksimum nggak ada maksimum sampai saldo Anda habis. Ya, minimal 25. Ya, minimal WD 25. Maksimum nggak ada maksimumnya sampai saldo Anda habis. Dari Pak Bobi, WD total 6% dari apa Pak? Contoh Pak, Anda punya saldo 1.000, Anda WD 100, 6% dari 100 ya dong, dari yang nilai kamu WD itu loh. Saya ulangin ya, 100.000, WD 100, 6% dari 100 ini yang di WD, biayanya. Oke, thank you semua, udah jelas, sip. Oke, cukup ya, teman-teman. Udah malam ya, saya tutup ya semuanya. Thank you ya, udah hadir ya. Nah, ketemu lagi sampai Sabtu, ya, Sabtu jam 11 siang. Oke, semuanya, thank you. Ya, itu Anton, 6% termasuk risiko. Yes, itu 6% udah termasuk risiko. Itu udah 6% totalnya itu. Ya, oke, saya tutup ya semuanya. Thank you, selamat malam ya. Yuk, bye-bye. Yuk.